Baik, kita mulai. Kita masuk ke unit 2, mengenal faktor dari bentuk aljabar. Hari ini insya Allah saya berangkat di unit 2 dan masuk langsung ke unit 3. Karena ini sebenarnya lebih pengertian saja. Unit 2 mengenal faktor dari bentuk. Faktor dari suatu bentuk aljabar adalah bilangan, variabel, konstanta, suku, atau bentuk aljabar lainnya yang membagi habis bentuk aljabar. Ya, di sini membagi habis bentuk aljabar. Maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh saja. Aljabar maksudnya tidak, maksudnya maksudnya menurut pengertian tadi adalah ya, yang mampu, yang bisa membagi. Yang pertama adalah ini bukan tiga, tapi faktor angka dan yang kedua. Ini kalau saya bagi M, M-nya habis. Nah, pokoknya masuk. Dan kenapa N dengan cara yang sama? Angka satu, karena berapapun dibagi itu kan dan artinya itu maka faktornya pasti dia, karena pasti bisa tiga N dibagi satu pasti itu nya atau N bagi dirinya sendiri sama dengan bisa. Jadi menurut pengertian yang di atas minimal pasti ada dua belas dan baik. Paham? Saya lanjutkan yang nomor dua. Contoh
3A kurung dapat yang pastinya sendiri. Siapa sih? Ya, A. Kurung. Tadi bisa diprediksi siapa? Baik. Mau bagi yang nggak bisa atau dibagi A dan jalan yang di luar itu atau dibagi dengan A kuadrat divided apa faktornya? Ya, ya yang berarti A kuadrat ditambah A B pasti angka satu dirinya sendiri. Dua itu siapa? Yang Afwan Ustadz, suara Ustadz putus-putus. oh ya, tes. Halo? Normal. Ya. Normal. Set, Maka saya modulnya agak ya. di zoom, Set. Apa, Set? Apa? Modulnya bisa diperbesar, Set, di zoom. Oke. Klik tanda plus itu, Set, atas. Plus. Terus gimana ya? Atas ya, Set. Panah ini loh. Ini. Iya, ada plus itu. Ini Bukan. oh bukan. Tekan ESC, Set. Kembali. Apa? Tekan ESC di keyboard. ESC. C. ESC, escape. Atau klik. Landscape. Bukan. Avan. Itu ini full screen, Set. Antum klik ESC di keyboard. Di Oh, bagian pojok C. gitu. Heeh. Ini masih ini ya. Gimana ya memperbesarnya? Ditekan kontrol terus antum scroll ke depan gitu, Zat. Biasanya nanti dia memperbesar. Gimana? Ada tombol plus itu, Zat, di atas. Tombol plus. Plus sama min itu di bagian atas di laptop itu. Di layar. Nah, itu plus. Ini ya. Itu ada plus. Oh iya iya, benar-benar. Nah, Ini ya. itu kan jadi lebih gede, Zat. Udah segini. Nah, tafadhol, Zat, teruskan. Oke, siap. Kita lanjut ya. Nomor 3. Saya ulangi sih. Kita bahas contoh nomor 3. Di sini A kuadrat ditambah A dan B. Siapa faktornya? Yang pasti angka 1 selalu ikut dan dirinya sendiri lalui dia sendiri itu apa sih? Soalnya kan soalnya. Nah, selain itu siapa? Itu
variabel tanpa dengan angka ataupun yang bisa membagi hal ini. Siapa? Yang pertama adalah A. Nah, untuk membagi seperti ini, makanya depan dan belakang itu ikut. Jadi 1 sama dengan A ditambah B. Makanya hanya A tambah yang nomor 4. Jika A kuadrat B ditambah A B, apakah faktornya? Seperti biasa, angka 1 selalu ikut, dirinya sendiri selalu ikut. Siapa yang lain itu? Ya, yang bisa membagi huruf A, huruf A. Begini kan nih. Atau ada lagi apa? Huruf B. Kan di depan punya B, yang belakang punya B. Maka di sini A masuk. Siapa lagi? Yaitu huruf A dan B. A dan B ikut. Karena di depan ada A. Ada A dan B. Kemudian ini membahas. Kita langsung ke soal. Soal yang pertama, 3A plus B, maka siapa faktornya? Di sini, ini 3A. Pasti angka 1 diri sendiri, sisanya kita cari. Ternyata tidak ada. Kenapa? Kalau saya bagi angka 3, kan bisa. Yang belakang nggak bisa, si B-nya nggak punya angka 3 atau angka 6. Jadi angka 3 tolak. Artinya tidak bisa dipakai sebagai faktor. Saya pakai A sendirian. Depan bisa, tapi belakang nggak bisa, karena nggak punya huruf A. Jadi tidak bisa. Oh, mungkin B. Ini B. Depan tidak bisa, belakang bisa. Artinya sehingga jawabannya hanya angka 1 dan dirinya. Ya. Nah, saya lanjut. Soal yang B. Pasti angka 1 jawabnya dan dirinya sendiri. Siapa lagi yang lainnya? Yang lainnya itu saya tulisnya. Saya coba bagi angka 7, ternyata nggak bisa. Kenapa bagi 7 nggak bisa? Yang depan bisa,
Yang tengah nggak bisa. 15 bagi 7 kan pecah. Artinya tidak habis. Habis itu maksudnya itu bulat gitu. Itu dibagi 2. Itu habis, nggak sisa. Misalkan 9 dibagi 3. Kan habis semua kan. 3. Kalau 10 dibagi 3, itu kan ada 3, sisa 1. Nah, itu artinya nggak habis. Yang ini yang bisa habis. Jadi kalau bawah tak pakai 7, yang ini habis. Yang 15 kan nggak habis. Kalau ini 14, nah, misal ini 14, tinggal sisa 2. Hubung ini 15, maka angka 7 sudah tertolak. Nah, kira-kira siapa selain angka 1 dan dirinya? Kita coba A. Di depan punya A, di tengah punya A kuadrat, di belakang punya A pangkat 3. Nah, ini bisa. Yang depan saya catat 1, yang tengah A-nya tinggal 1 kan. A kuadrat itu artinya kan A-nya ada 2. Yang di belakang A pangkat 3, maka A-nya tinggal pangkat 2. Jadi A-nya masuk. Masukin di atas. Oke. Nah, berarti jawabannya ini. Faktornya 1, dirinya sendiri, kemudian A. Lanjut, nomor yang C. Apa jawabannya ini? Pasti angka 1. Dan pasti dirinya sendiri. Nah, siapa yang lain? Kita coba cari. Kita terka saja. Yang depan 3, belakang nggak ada angka 3. Diketolak. Di depan ada A, belakang tidak ada A-nya. Tapi nggak mungkin. Nah, yang mungkin adalah B. Nah, depan ada, belakang ada. Jadi jawabannya selain angka 1, dirinya sendiri, berarti ada lagi huruf B. Ini faktornya. Oke, saya hapus. Sekarang yang ada A, B, min 3A. Jawabannya siapa? Pasti angka 1 dan dirinya sendiri. Nah, yang sisanya kita cari. Depan ada A, belakang ada A. Ini pertanyaan. Ya, kalau yang E, yang ini nih agak ribet nih. Ini sebenarnya kayaknya saya kerjakan ya. Tapi saya kerjakan lagi. X kuadrat ditambah X. Ini harus dihitung dulu. Maka yang atas, keluarkan dulu X-nya. Jadi begini. Ini itu X. Nah, yang atas ini berubah seperti ini. Yang ini. Yang ini. Berubah seperti ini. Bagaimana cara merubahnya? Ini sudah tahu atau kalau dilihat di sini belum waktunya. Nanti selain ya. Caranya nanti. Yang pasti yang bawah sama atas sudah sama. Bisa dengan X karena sudah habis. Bah, X sama dengan 3X. Nah, setelah ini baru tahu faktornya siapa. Faktornya yang angka 1 dan 3. Dan di sini kan tahu nih. 1, dirinya sendiri. Kemudian X. Oke. Baik, langsung saja
Yang lain mirip-mirip lah. Langsung ke unit 3. Karena setelah saya baca modul ini, intinya nanti ada di penyelesaian persamaan satu variabel dan operasional aljabar. Jadi ini unit 1, 2, 3 itu sebenarnya hanya. Baik, sekarang unit 3. Mengenal suku sejenis. Nah, kalau bab ini lebih gampang daripada unit 3 tadi. Jadi nggak terlalu pusing lah. Nggak terlalu puyeng. Kenapa? Nah, ini intinya. Suku-suku yang sejenis, suku-suku yang sejenis adalah suku-suku yang hanya berbeda pada koefisiennya. Bingung kan? Apa itu maksudnya? Maksudnya, ini, pakai bahasa sederhananya, yang sejenis itu jika hurufnya sama. Contoh, 3A dengan 2A ini sejenis. Kalau 3A dengan 2B ini tidak sejenis. Berarti sejenis itu dilihat hurufnya. A ketemu A, atau B dengan B, C dengan C. Kalau yang A ketemu B, oke ya. Kalau bingung sederhananya itu jika huruf-hurufnya sama. Gitu. Kalau bahasa matematika namanya variabelnya sama. Nah, sekarang kita cek contohnya. Nomor 1. Dulu ya. Ini contohnya nomor 1. Ada min 3P ditambah 5P. Maka siapa yang jenis? Ingat tadi ya, yang jenis adalah yang A, B, C, D sampai Z. Di hurufnya sama, maka dia sejenis. Jadi 3P dan 5. Nah, siapa yang tidak sejenis? 5P dan 5P ini dengan B ini tidak, ya kan? P dengan B kan tidak. Nah, sekarang nomor 2. Ingat, hurufnya harus sama. Ini 3RB plus 7RB plus R kuadrat. Siapakah yang jenis? Tentu yang belakang yaitu punya RB. Ini R kuadrat B. Oh, tetap sama. Kuadrat itu R-nya berarti ada 2. Ini begini. R kuadrat B. Itu artinya itu R-nya ada 2. Double R. Kayak baju loh. XL, X. Bisa ditulis X kuadrat L. Kali namanya X, XL. Gitu. Jadi di sini R kuadrat itu tidak sejenis dengan RB. Karena R-nya ada 2. Jenis yang ini. Bisa dipahami? Gampang ini. Hanya mengenal suku jenis. Sekarang nomor matematika, matematika per ada yang miring. Sebenarnya itu X ini sebenarnya dia X per Y gitu. Siapakah yang jenis? Dilihat yang belakangnya sama yang ini. Oh, ini tidak apa kan pahami kan? Oke.
Lanjut. Nah, sifat-sifat operasi hitung ini ada di sini. A ditambah B sama dengan B tambah A. Apa? 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Boleh nggak ngaruh? Hasilnya di A, B sama dengan BA. Lihat ya, kalau ada huruf artinya itu kali. A, B, artinya A kali itu 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ingat, kali tandanya kemarin. Saya hapus dulu layarnya. Yang ini, asosiatif. Asosiatif itu satu ditambah 2 dalam kurung. Arti dalam kurung itu apa sih? Dihitung didudukan. Jadi kalau ada operasional matematika angka, ada yang dikurung itu hanya dihitung. 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 1 ditambah buka kurung 2 ditambah 3. Maksudnya apa? 1 ditambah 2 hitung dulu. Kan 3 nih. 3 kan? Apakah hasilnya sama dengan yang kanan? Ya, yang dalam kurung dihitung dulu nih. 5. 1 ditambah 5 sama dengan kanan dan 4. 4 itu 4 kelompok. Ini kalian juga sama dengan ini maksudnya ini 2 kali 1 tambah 3 sama dengan, kalau menghafal rumus ini kasih pelangi. Kalau dulu biasanya kalau kelahiran 80-an tahu. Jadi 2 kalikan 1. Ini berapa? 2 di 6. Hasilnya sama, ini 2, ini dalam kan ini 4 nih. 4 kali 2 kan 2. Ini. Oke. Jadi kalau distributif itu caranya begini, 2 kali depan kali belakangnya. Kalau masih ada lagi kali belakangnya, kali belakangnya. Baik. Nah, ini ada beberapa contohnya. Seperti ini. Ini tadi tujuan dari yang sejenis. Jika sejenis, jika sejenis A dengan A, jadi operasional kalau kita sejenis, bingung saya penting. Nah, gini. Nah, operasional jenis itu, saya tanya dulu. Saya punya satu bantal yang kebaca bantal ditambah
2 bantal sama dengan berapa? 3 bantal. Bantal dengan bantal sejenis. Yang kedua, saya punya 1 guling ditambah 2 guling sama dengan 3 guling. Gulingnya ada di 3. Sekarang bagaimana jika begini? Saya punya 2 bantal ditambah 1 guling. Berapa jawabannya? Nah, kalau yang atas 1 bantal ditambah 2 bantal sama dengan 3 bantal. Yang nomor 2 1 guling ditambah 2 dan 3 guling. Maka jika 2 bantal ditambah 1 guling, apa? Maksudnya apa? Ini sudah tidak sejenis. Jawabannya bagaimana? Jawabannya tetap 2 bantal, 1 guling. Gitu. Artinya apa? Jika tidak sejenis, itu tidak bisa ditambahkan. Itu. Paham kan logikanya? Jadi 1 bantal, 2 bantal, sama dengan 3 bantal. 1 guling ditambah 2 guling, sama dengan 3 guling. Kalau 2 bantal tambah 1 guling, sama dengan ya 2 bantal 1 guling. Gitu loh. Jadi tetap nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin jika jenisnya tidak sama. Jenisnya harus sama dulu. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Ustadz. Bagaimana? Tidak ada, Ustadz. Baik. Saya lihat waktunya. Baik. Semoga bisa dipahami. Kalau kurang paham bisa japri. Soalnya dikerjain, foto itu koreksi. Saya akhiri. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.